pagi. Pagi. Di sini saya yang bernama Sartika Mahor dari kelompok 1 ingin menjabarkan atau ingin menjelaskan tentang jurnal umum, yaitu Ibu Naira. Yang pertama yaitu apa yang salah dari video yang ditampilkan. Nah, yang salah yang ditampilkan tadi yaitu Ibu Naira menggunakan dokumen dan transaksi kepada pelanggan, tetapi Ibu Naira tidak melakukan pencatatan di bukunya sendiri. Maka dari itu, Ibu Naira pusing sendiri karena tidak menggunakan catatan bukti transaksi. Nah, yang kedua, bagaimana menurutmu yang seharusnya? Dan di sini kami tadi sudah berdiskusi di kelompok kami, yang kami jabarkan yaitu tentang seharusnya Ibu Naira dari awal harus ada catatan di bukunya sendiri supaya Ibu Naira tidak pusing lagi. Nah, dan juga di sini karena kalau tidak ada pencatatan maka Ibu Naira rugi sendiri sehingga menjadi bangkrut. Dan seharusnya Ibu Naira juga bisa menyimpan transaksi-transaksi atau dokumen dari pelanggan melalui handphone atau alat elektronik. Nah, di sini saya akan mencatat di papan tulis tentang akun dan debit kredit Ibu Naira. Nah, di sini saya akan menjabarkan beberapa jurnal umum yaitu Ibu Naira. Yang pertama yaitu tentang disetor sebagai modal. Pertama, modalnya yaitu dimasukkan ke kas, dan pertama akun itu yang dikatakan akun yaitu yang pertama dimasukkan itu kas. Nah, kasnya itu sejumlah 10 juta. Di sini debit, dan di sini kredit. Nah, tanggalnya di sini yaitu semuanya bulan 8 dan tanggalnya sini 1. Tanggal 1 yaitu kas. Kasnya pertama dimasukkan modalnya seperti 10 juta dimasukkan ke debit karena bertambah. Dan juga modalnya yang dikatakan sini disetor sebagai modal uang sebesar 10 juta. Modalnya dimasukkan ke kredit karena sudah berkurang. Dan yang kedua di sini dikatakan dibeli perlengkapan salon. Di sini juga tanggal 3 yaitu bulan 8 perlengkapan kantornya. Perlengkapan kantornya itu senilai 200.000 dimasukkan ke debit. Dan juga di sini dimasukkan kasnya jadi menambah yaitu dimasukkan ke sebelah debit yaitu kredit. Nah, yang ketiga yaitu tanggal 7 bulan 8 dikatakan di situ dibeli peralatan. Tadi kan perlengkapan, sekarang dibeli peralatan. Yaitu yang pertama utang. Utangnya dimasukkan ke debit yaitu senilai 1.400.000. Dan yang kedua dimasukkan peralatan. Tadi kan kita menjelaskan peralatannya. Masuk kredit senilai 1.400.000. Nah, di sini dan juga yang terakhir tanggal 17 yaitu yang dibahas tentang pemilik salon meminjam uang ke bank. Jadi pemilik Ibu Naira itu meminjam uang ke bank senilai 10 juta. Yang pertama kita masukkan kas senilai 10 juta ya, masukkan ke debit. Dan juga di sini yang kedua tadi kan katanya utang, Ibu Naira itu mengutang ke bank, jadi kita masukkan ke utang bank. Senilai 10 juta masuk ke kredit. Nah, teman-teman sudah melihatnya. Dan juga di sini jika ada teman-teman yang tidak cocok ataupun ada yang berpendapat tentang yang saya catat ini ataupun saya tulis ini
dipertanyakan. Oke, silahkan yang ingin bertanya. Baik, kepada kelompok 4, Maruli, silakan. Perkenalkan, nama saya Maruli Gabutan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Menurut kelompok kalian, apa sih yang dimaksud dengan jurnal umum itu? Nah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu tentang menurut kami apa yang dimaksud dengan jurnal umum. Nah, di sini yaitu jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu. Untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal, adapun fungsi dari jurnal umum ialah transaksi, pembelian, pengeluaran, pendapatan, pembayaran pajak, dan sebagainya akan dicatat terlebih dahulu dalam jurnal umum. Apakah dari kelompok 4 puas dengan jawaban dari kelompok kami 1? Kami dari kelompok 3 sangat puas terhadap pendapat dari kelompok 1. Oke, terima kasih kepada Maruli ya sudah memberikan pertanyaan untuk kelompok penyaji. Oke, Baiklah, dan juga di sini ada yang menambahkan sedikit. Baiklah, kepada Niaman kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Yaman, saya dari kelompok 2 yang bertanya. Ingin menambahkan sedikit atau menjelaskan sedikit. Seperti yang di tanggal 1 di bulan 8 itu, sebenarnya penulisannya itu seharusnya modeling itu agak terdengar biar kita pun dapat memahaminya dan lebih tepat. Dan seperti juga yang di tanggal 7, menurut kelompok kami sebenarnya yang aturannya dibuat terlebih dahulu, yaitu perlengkapannya terlebih dahulu, yaitu masuk ke debit 1.400.000, kemudian baru utangnya dimasukkan ke kredit. Menurut kelompok kami seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Niaman. Di sini kami juga akan mengulang kembali ataupun yang salahnya kami akan menjelaskannya. Tadi kepada Niaman yang mana tadi? Tanggal berapa? Di tanggal 7 itu Yang pertama itu jadinya peralatan. sebenarnya harusnya perlengkapan terlebih dahulu dimasukkan ke debit. Di sini Niaman berkata pertama itu harus dimasukkan peralatan dulu terlebih dahulu daripada utang. Nah, di sini peralatannya. Nah, di sini peralatannya masuk ke debit kata Niaman, dan di sini juga utangnya masuk ke kredit. Utang apa ya? Utang dari tanggal 7. Apakah Niaman puas dengan catatan saya? Selagi di tanggal 1-nya modal penulisan kata modal itu agar terdengar agar kita pun semua dapat mengerti. Baiklah. Apakah Niaman puas? Terima kasih. Nah, di sini sampai sinilah yang bisa saya sampaikan ataupun yang bisa saya jabarkan dari kelompok kami. Saya akhiri. Selamat pagi. Pagi. Oke. Ya, tadi terima kasih kepada Niaman ya, tadi sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Dan untuk kelompok yang sudah maju juga Ibu ucapkan terima kasih dan sangat bagus karena sudah memaparkan permasalahan dengan sangat detail, mulai dari tadi permasalahan Ibu Naira, kemudian bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Ibu Naira. Oke, itu untuk kelompok yang pertama. Kemudian silakan maju untuk kelompok yang berikutnya, ingin memaparkan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok Nyaman. Silakan di sini aja Nyaman. Oke, silakan mulai aja. Perkenalkan, nama saya Nyaman Peter Lagu, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan memaparkan kepada kita semua seperti yang dikatakan, seperti dari video yang kita tonton tadi, apa yang salah dari video yang ditampilkan. Menurut kelompok kami, permasalahan yang ada di video yang baru kita tonton adalah Ibu Naira memang mempunyai dokumen atau mempunyai bukti-bukti transaksi, tetapi
dia tidak mencatatnya dalam pembukaan pencatatan. Nah, itu yang permasalahan yang ada di barusan. Dan menurut kelompok kami yang seharusnya dilakukan Ibu Naira yaitu seharusnya dia menggunakan atau mencatat setiap transaksi yang dia lakukan. Contohnya seperti ketika ada seorang pembeli, setiap barang yang dibeli itu atau barang yang keluar itu harus dicatatkannya agar dapat agar dia tidak pusing dan dia pun tahu apa saja yang keluar masuknya barang atau lautnya barang di dalam tokonya tersebut. Nah, di sini saya juga akan menuliskan kepada kita semua atau menjelaskan sedikit pengeluaran atau bukti transaksi yang dilakukan di dalam. Dari kelompok lain ingin menambahkan atau bertanya kepada kelompok kami, saya persilahkan. Ya, pada kelompok 4 saya persilahkan. Saya perkenalkan, nama saya Sulastri. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan menurut kalian bagaimana mekanisme pencatatan jurnal dengan kaitan contoh soal tersebut. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yaitu Sulastri. Menurut kelompok kami, mekanisme pencatatan jurnal itu ialah hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Analisis ini akan meliputi golongan nama akun, pencatatan dalam debit atau kredit, serta jumlahnya. Adapun langkah-langkah pencatatan jurnal umum, pindahkan tanggal transaksi dari jumlah ke jalur perkiraan yang berkaitan di dalam buku besar. Kemudian ada juga salah 3 langkah-langkah atau langkah-langkah mekanismenya, yaitu 1. Analisis akun apa yang muncul dari dokumen transaksi. 3. Tentukan jumlah saldo debit setiap akun. Dan ketiga, analisis akun yang mungkin berada di debit atau di kredit. Seperti contoh dari soal yang kita dengar tadi, yaitu pencatatan buku atau jurnal umum yang dilakukan Ibu Naira yang seharusnya. Apakah jawaban dari kami puas? Saya merasa puas dan terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Sulastri yang sudah memberikan pertanyaan mewakili dari kelompoknya ya. Oke, berikutnya. Nah, jika ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin bertanya lagi, kami persilakan. Ya, kepada kelompok 4 di kelompok 1 saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Satika Manjarahor dari kelompok 1. Ingin berpendapat sedikit ataupun menjelaskan sedikit bahwasanya ada yang salah di tanggal 17 bulan 8, yaitu yang pertama akunnya itu harus dimasukkan ke kas dulu karena harus ditambahkan dulu. Utang banknya itu menjadi terbalik, jadi kas pertama dan yang kedua utang bank. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 yaitu Satika yang telah mengkoreksi atau menjabarkan sedikit mengenai kas kami. Baiklah, seperti yang dikatakan tadi, berarti kasnya itu terlebih dahulu dimasukkan ke debit, baru utang banknya dimasukkan ke kredit.
Lalu menjelaskan dimasukkan kredit. Apakah dari nomor 1 puas dengan pemaparan kami? Saya sangat puas. Ya, terima kasih telah memberi pendapat atau memberi pendapat kepada kami. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Saya akhiri, selamat pagi. Terima kasih untuk kelompok kedua yang sudah memaparkan hasil diskusinya, dan kemudian terima kasih juga untuk yang sudah bertanya dan menanggapi, yaitu Saptika yang sudah mengkoreksi tadi ya kan, mengkoreksi sedikit ada tersilap untuk kelompok penyaji. Nah jadi ya di sini sudah dibenarkan oleh atau dikoreksi oleh Nyaman. Nah kemudian setelah kalian selesai, setelah semua maju ke depan, telah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu mau menyimpulkan atau merefleksi kembali dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, dari temanmu tadi sudah menyampaikan materi, kira-kira dari pembelajaran hari ini kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari materi yang sudah kita diskusikan tadi bersama? Apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang bisa disimpulkan? Simpulkan aja materi kita yang tadi. Nah, siapa yang mau menyimpulkan? Yuk. Mempelajari tentang apa? Maksudnya kita udah mempelajari tentang apa aja? Apa aja yang kalian dapat dari setelah kita belajar mengenai jurnal umum? Oke, Saptika. Kesimpulan dari yang sudah kita dengarkan tadi dan juga yang kita jelas tadi, bahwasanya Ibu Naira mempunyai usaha, yaitu tentang salon, dan semua jurnal umumnya dan semua tentang apanya yang salah yang tadi di video tadi sudah kita ketahui, bahwasanya kita meluruskan ataupun membuat yang benar, dan juga kita sudah membuat jurnal umumnya uang ke uang untuk Ibu Naira. Oke, itu kesimpulannya. Satu lagi aku mau kesimpulannya berkaitan dengan materinya yang udah kita pelajari semua tadi ya. Oke, silakan Nyaman. Menurut saya kesimpulan dari yang kita bahas itu yaitu betapa pentingnya melakukan pembukuan setiap ada pengeluaran atau pemasukan barang agar kita pun dapat mengerti atau memahami apa saja yang harus kita lakukan jika ada keluar masuknya barang. Ya, oke. Terima kasih atas kesimpulan yang sudah kalian sampaikan. Nah, di sini Ibu akan meluruskan, kemudian menguatkan kembali mengenai materi yang tadi sudah kita diskusikan. Nah, dengan pembelajaran ini, kalian sudah bisa memahami bagaimana atau apa pengertian dari jurnal umum, ya kan? Itu yang pertama yang kalian sudah pahami dengan mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian sudah tahu bagaimana aturan dari debit kredit, ya kan? Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah kalian sudah tahu bagaimana proses pencatatan dari bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Kemudian yang terakhir, kalian sudah bisa membuat pencatatan dari jurnal umum. Nah, itulah kesimpulan keseluruhan dari materi yang kita diskusikan pada hari ini. Atau ada lagi yang ingin ditanyakan?
Ibu sediakan.